awalnya meremehkan, tapi kini Malaysia dan Vietnam malah respek pada timnas. Usai para fans bola mereka membuka dua fakta menarik yang ada di skuad muda Garuda usai menjuarai ASEAN Cup U19. Kegagalan Thailand melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini membuat banyak pihak mulai menyebut kalau level Thailand kini benar-benar ada di bawah Indonesia. Bola sepak Indonesia ni memang berada di level yang lain. Baru-baru ni skuad under 19 diorang menang AFF Cup lepas kalahkan Thailand 1-0. Di Piala Asia under 23 skuad mereka layak sampai ke separuh akhir. Untuk Piala Asia skuad senior pula layak sampai pusingan 16. Bukan setakat tu je, skuad senior diorang ni layak sampai ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Piala Dunia babe. Jadi apakah rahsia mereka? Bagi pendapat saya, inilah hasil kerja keras daripada PSSI daripada 5-6 tahun dulu. Saya harap sangatlah FAM bolehlah belajar sesuatu daripada PSSI ni. Takkanlah kita nak harapkan player berpengalaman je. Tak gitu. Lebih, semua juga tahu kalau meskipun udah dihuni banyak pemain dari Eropa, PSSI masih mencari nama-nama terbaik agar timnas Indonesia bisa bersaing di round 3 nanti. Itulah kenapa status tim terkuat di ASEAN yang selama ini disandang Thailand seolah beralih begitu saja ke Indonesia. Our boys Indonesia, man. Indonesia has Vietnam's number, man. Good Lord. Indonesia sekali lagi membuktikan yang mereka ni berada di tahap yang berbeza. Hujat timnasnya sendiri, media Malaysia puji Indonesia, tim sepak bola kami bubarkan saja. Ya, dalam sesi wawancara bersama pelatih Persija Jakarta yaitu Thomas Doll secara terang-terangan puji Indonesia yang sudah berubah jauh saat ini dibandingkan saat dirinya baru datang ke Indonesia kemarin. Di tempat lain, reporter asal negeri jiran tersebut mewawancari pengamat sepak bola Malaysia. Menurutnya, Indonesia kini sedang menuju dunia sepak bola yang lebih baik dari Malaysia. Dan mereka mengatakan bahwa ini semua menjadi ancaman terhadap Harimau Malaya. Memang skuad Indonesia sekarang ini ada Marcelino Ferdinand dan Asnawi dan Sintayong yang mereka punya memang sangatlah berbahaya. Dan yang paling berbahaya adalah Erick Thohir. Karena di Malaysia tidak ada yang bisa mengimbangi kebijakan dan hebatnya Erick Thohir untuk membawa sepak bola Indonesia bisa jauh lebih baik lagi seperti saat ini. Karena ada Erick Thohir di PSSI, Indonesia tentu saja bisa meninggalkan Malaysia jauh. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan kalah, ucap reporter tersebut. Ya, supporter Vietnam berikan dukungan kepada timnas Indonesia usai tergabung di grup neraka ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal biasanya sebagian supporter Vietnam kerap menyindir kesuksesan timnas Indonesia di sejumlah turnamen. Dukungan supporter Vietnam terlihat di kolom komentar unggahan akun FB ASEAN Football. Supporter asal Vietnam kini dukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 meski menjadi rival kuat skuad Garuda di level Asia Tenggara. Namun beberapa supporter Vietnam mengatakan kalau timnas Indonesia semestinya realistis dengan mengincar peringkat keempat untuk melaju ke ronde berikutnya. Bikin bangga, warga Malaysia puji permainan dari timnas Indonesia, di mana permainan timnas Indonesia sangat luar biasa ketika mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 teman sekalian. Di mana dalam salah satu akun media sosial Malaysia mengatakan permainan timnas Indonesia sangat luar biasa, sudah ngepres dari awal pertandingan, bahkan membangun dari lini pertahanan sampai lini penyerangan itu sangat luar biasa dari segi permainan timnas Indonesia. Harus diakui kalau progres timnas Indonesia saat ini benar-benar banyak menyita sorotan dari berbagai pihak. Gak cuma media-media lokal, namun media-media asing, entah itu di ASEAN, Asia, atau Eropa, banyak memperhatikan performa dan perkembangan timnas, khususnya dalam setahun terakhir. Sesuatu yang wajar bila mengingat prestasi timnas Indonesia yang secara ranking FIFA masih berada di wilayah tim gurem. Namun dengan beragam pencapaian yang ada baik di level senior maupun U23, membuat citra Indonesia di mata dunia kini benar-benar gak bisa dianggap sebelah mata. Yap, salah satu faktor yang menunjang kenaikan level timnas Indonesia, terutama dari sisi permainan, jelas keberadaan para pemain keturunan. Terlebih pemain yang baru aja masuk seperti Jesus, Nathan Chu, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, serta Kelvin Verdong dinilai benar-benar memberikan warna yang jauh lebih berbeda. Dan setelah memastikan satu tempat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia plus satu tempat di Piala Asia 2027, membuat banyak pihak meyakini kalau timnas Indonesia adalah tim terkuat di ASEAN saat ini. Karena di sisi lain, dua tim rival utama yakni Thailand serta Vietnam sedang mengalami penurunan performa. Publik Vietnam anggap Indonesia penyebab kemunduran sepak bola mereka.
Pengamat sepak bola Vietnam Quang Tung menyebut timnas Indonesia menjadi masalah terbesar sekaligus penyebab utama kemunduran sepak bola mereka. Hal ini setelah kalah dalam 3 laga terakhir melawan Indonesia, termasuk di hadapan pendukungnya sendiri di Maidin. Quang Tung menyebut kekalahan itu membuat perubahan mental masyarakat pecinta sepak bola di Vietnam. Menurut dia, ada ketakutan secara psikologis di dalam hati masyarakat dalam mendukung tim Nguyen, termasuk saat pengundian Piala AFF di mana Vietnam dan Indonesia tergabung di grup B. Quang Tung merasa Vietnam mungkin masih bisa jumawa ketika dihadapkan dengan tim lain seperti Filipina, Singapura hingga Malaysia. Namun tidak dengan Indonesia, mental pemain dan juga publik Vietnam sendiri sudah tidak percaya diri seperti dulu lagi. What, 1-0 I think in Vietnam, 3-0 in Indonesia, 3-1 something like that. Asli pagi ini ngeliat tweet dari FTBL Malaya jadi refleksi kondisi timnas kita beberapa tahun lalu. Dulu kita harus ngelawan Brunei dulu dalam playoff kualifikasi Piala Asia. Dan hari ini perkembangan sangat luar biasa. Timnas kita bisa back to back untuk ikut Piala Asia di edisi selanjutnya dan juga menjadi wakil satu-satunya dari ASEAN yang akan lolos ke fase selanjutnya Piala Dunia. Ini luar biasa sekali sih apa yang dilakukan oleh pemain, manajemen, pelatih, federasi, Pak Erick Thohir. Ini benar-benar terasa sekali bagaimana progresnya dan hasilnya. Menurut teman-teman kayak gimana? Menurut gua emang nggak ada yang nggak mungkin di sepak bola, termasuk sepak bola Indonesia. Bahkan ini menjadi level kita sekarang. Semoga ini menjadi standar dan nanti kedepannya harus lebih baik lagi dan jauh lebih baik lagi. Bahkan nggak cuma dari kita sebagai warga negara Indonesia, supporter Indonesia yang bangga, tapi juga dari banyak sekali pengakuan negara-negara tetangga, termasuk dari Malaysia. Ayo Garuda, jaga terus level kita di sini. Bangga. Guys, kalian tahu nggak baru-baru ini timnas Indonesia itu dipuji oleh media Jepang. Jadi kata-kata media Jepang itu kayak gini guys, baru-baru ini Asia Tenggara sedang naik level. Bukankah Australia mengalami kemajuan dari 10 tahun yang lalu? Termasuk para pemain topnya. Saya ingin Jepang naik ke level yang berbeda dan memisahkan segalanya. Artinya, timnas Indonesia itu udah berada di level yang berbeda guys. Bukan di level Asia Tenggara lagi. Tapi media sekelas Jepang aja itu mengakui kalau timnas Indonesia itu berkembang sangat besar. Dan semua itu berkat tangan dingin dari Coach Sintayong yang berhasil meracik timnas Indonesia menjadi sangat berkembang saat ini. Dan timnas Indonesia saat ini tuh bukan timnas Indonesia yang kayak dulu guys, yang hanya berbicara di Asia Tenggara. Tapi timnas Indonesia di era Coach Sintayong saat ini adalah timnas yang bisa berbicara di level Asia. Bahkan bukan tidak mungkin kalau timnas kita itu berbicara di level dunia. Dan dengan kita mengalahkan Australia, ini menjadi salah satu sejarah buat timnas Indonesia dan menjadi awal yang sangat baik untuk timnas Indonesia berbicara banyak di level Asia bahkan level dunia. Jadi menurut aku, timnas Indonesia era Coach Sintayong ini adalah generasi emasnya sepak bola Indonesia. Karena melihat timnas Indonesia saat ini yang jauh berkembang pesat, sehingga bukan tidak mungkin kalau timnas Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026. Ayo kita dukung terus timnas Indonesia dan semoga Pak Erick Thohir segera memperpanjang kontrak Coach Sintayong hingga 2027. Menurut kalian gimana guys tentang media-media luar udah mulai takut nih dengan timnas Indonesia? Karena timnas Indonesia sekarang itu bagi mereka udah menjadi ancaman. Coba komen di bawah. Fakta pertama diungkap fans Vietnam yang secara jeli melihat jika timnas U19 milik Indonesia hanya diperkuat 2 pemain diaspora dan bermain di kompetisi luar negeri, yaitu Jens Raven dan Welber Jardim. Namun demikian Indonesia sudah bisa merajai ASEAN di level kompetisi usia 19 tahun. Sedangkan fakta kedua diungkap fans Malaysia yang menyebut PSSI sudah tepat memilih pelatih Indra Syafri yang sukses meraih emas SEA Games kemudian diberi mandat melatih timnas U20. Sedangkan Federasi Malaysia dinilai fans bola ini terlalu sering mengganti pelatih, di mana pelatih sebelumnya yang memberi gelar Piala AFF 2022 Hasan Sazali malah tak diberi kontrak baru dan tak memegang timnas di kategori usia berapapun. Jadi apa pendapatmu soal hal ini sob? Silahkan beri komentar. Sementara itu, meski mengakui kalau Thailand sekarang sedang berada di fase tidak baik, Madam Pang benar-benar menolak kalau Thailand kini dianggap udah berada di bawah Indonesia. Baginya secara level, Thailand masih di atas Indonesia. Dan itu pernah ia sampaikan dalam sebuah wawancara di kanal Harimau Malaya. Ya, saya tidak yakin soal itu. Setiap negara Asia, khususnya Asia Tenggara, level sepak bolanya sangat dekat. Bahkan ketika kami saat ini ranking FIFA 101, tetapi setiap negara telah berkembang level sepak bolanya. Ucap Madam Pang dilansir dari channel Harimau Malaya. Lebih lanjut, Madam Pang sendiri ingin membuktikan sendiri ucapannya. Yap, dilansir dari media Vietnam, Papluat, kalau Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT berencana mengundang timnas Indonesia ke ajang Kings Cup 2024. Hal itu tentu saja tak terlepas dari penampilan apik skuad Garuda belakangan ini.
Sebagai informasi, FVT sendiri biasa menggelar ajang uji coba bertajuk Kings Cup setiap tahun, di mana timnas Thailand akan dipertemukan dengan 3 tim lain sebagai undangan. Yang mana 2 yang berasal dari negara-negara dengan ranking 100 FIFA ke atas, serta 1 kesebelasan asal Asia, utamanya ASEAN. Nah, menurut Pak Pluat, kriteria 1 negara Asia Tenggara mungkin akan jatuh ke timnas Indonesia alih-alih timnas Vietnam. Sebab ya tadi, saat ini skuad asuhan Sinteyong adalah properti panas di Asia. Kings Cup 2024, Thailand berencana dan mempertimbangkan tim terpanas di Asia Tenggara adalah Indonesia, bukan Vietnam. Untuk saat ini, berdasarkan hitung-hitungan, Indonesia adalah tim yang lebih panas ketimbang Vietnam. Indonesia adalah satu-satunya tim yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis media tersebut. Yap, di sisi lain, belum diketahui pasti kapan Kings Cup 2024 akan digelar. Edisi ke-49 yang dihelat tahun lalu dimainkan pada tanggal 7-10 September 2023 atau bertempatan dengan FIFA Matchday. Namun kita semua juga tahu kalau di FIFA Matchday, agenda timnas Indonesia adalah main di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga, ya sorry to say, AFF aja udah bukan prioritas apalagi Kings Cup. Asik. Intinya, Indonesia pastinya fine-fine aja ikut ajang tersebut dan dengan kekuatan terbaik. Akan tetapi jika itu belum bisa terlaksana tahun ini, mungkin bisa tahun depan. Bukan sombong atau gimana-gimana. Sejauh ini hubungan Indo-Thailand pun adem ayem aja. Jadi ya, tadi hanya bercanda aja ya. Yap, terlepas dari itu, sekarang fokus timnas senior adalah 100% untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia dan memperkuat tim sebaik mungkin. Namun, kita juga nggak bisa menapik kalau sejauh ini nggak sedikit yang penasaran apakah dengan skuad yang seperti ini, kita bisa dengan mudah mengalahkan Thailand seperti kita mengalahkan Vietnam. Sebab bagaimanapun, itu belum pernah terjadi. Apalagi Madam Pang, dilansir dari ASEAN Football, tengah berproses untuk menjadikan pemain keturunan yang kini main untuk Tottenham U21 bernama Judson Subel untuk bisa main bersama timnas Thailand. Dan kabarnya pemain 20 tahun tersebut tertarik. Jika itu terjadi, maka ini akan menjadi sebuah langkah awal bagi Thailand untuk masuk era baru seperti timnas Indonesia. Nah, di sini pun kita juga ambil sisi positifnya. Karena dengan begitu, mungkin tim-tim ASEAN lainnya akan terpacu dan itu akan membuat peta persaingan jadi ketat. Imbasnya tim-tim di ASEAN pada akhirnya nggak akan lagi diayam-ayamin oleh tim-tim besar Asia lainnya. Apalagi jika wacana yang sedang digodok oleh FIFA untuk menjadikan Piala AFF sebagai bagian dari turnamen resmi bisa lebih cepat diputuskan. Maka semua sepakat kalau Piala AFF akan jadi lebih bergengsi karena setiap tim bisa main dengan kekuatan terbaik.